PPT siap kawan. Bang Adel Setiawan, singkatnya untuk hadirin pada malam hari ini. Langsung saja saya ucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman yang berkesempatan hadir pada malam hari ini dalam agenda rutinitas kita yang minggu kemarin tidak terlaksana karena memang ada kendala. Bang Adel Setiawan, singkatnya untuk hadirin pada malam hari ini. Langsung saja saya ucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman yang berkesempatan hadir pada malam hari ini dalam agenda rutinitas kita yang minggu kemarin tidak terlaksana karena memang ada kendala. Dan PAD-nya, jika PAD kita meningkat dan otomatis secara otomatis dana APBD, DAU dan lain sebagainya itu akan dikhususkan sebanyak mungkin juga. Dan ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya. Nah, saya ingin sedikit ceritakan kepada teman-teman kenapa kita harus berbicara APBD di dalam ranah kacamata gerakan mahasiswa 20 ya. Perlu diketahui oleh teman-teman dalam peraturan dalam undang-undang peraturan undang-undang nomor 25 tahun 2004 bahwa mengumumkakan anggaran APBD ini tidak boleh lebih dari penerimaan. Artinya tidak boleh menggunakan APBD itu dari penerimaan ini. Tetapi perlu diketahui bahwa tahun 2012 di daerah kita itu eksekutif dan legislatif sudah melakukan anggaran di luar batas ini, melaksanakan anggaran. Mereka meminta kepada rentenir, hutang kepada rentenir dari jumlahnya itu 2, sekian miliar dan bunganya sampai 6, sekian miliar. Nah, kenapa teman-teman perlu mempelajari ini? Ya jelas, karena ketika pemerintah dan eksekutif dan legislatif melakukan peminjaman terhadap rentenir, berarti nggak jelas itu APBD-nya. Ruwet itu APBD-nya. Sedangkan berarti ini sudah melanggar undang-undang. Sudah melanggar aturan undang-undang. Jadi itu perlu teman-teman ketahui. Nah, makanya tidak boleh gerakan mahasiswa Dompu melewatkan perancangan APBD, apalagi ke depan ini kita memiliki pemimpin baru dan harus ikut serta di dalam mengawal kebijakan daerah melalui anggaran sentral. Dan ini merupakan pucuk senjata daripada pembangunan daerah. Ini isu sentral. Itu salah satu. Karena begini, masa di dalam pemerintahan eksekutif dan legislatif menuangkan di dalam tertoreh di sana meminjam uang rentenir. Yang lucu kan? Nah, artinya ini kan dalam anggaran APBD ini kan sudah dihabiskan sedemikian rupa, tetapi alasan mereka itu untuk pembangunan bupati. Ya jelas mereka sudah melanggar undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang tadi itu bahwa tidak boleh pemerintah daerah itu melaksanakan anggaran itu yang melebihi penerimaannya ini tadi. Ya kalaupun sudah habis diamkan saja proyeknya. Ya kalau tidak habis tunggu anggaran selanjutnya. Ya kenapa harus pinjam uang rentenir? Ini menjadi catatan poin penting bagi kita. Dan alhamdulillah kemarin rata-rata penjahat-penjahat itu sudah masuk buit. Dan salah satu yang menirakan pertama kali itu adalah gerakan mahasiswa Dompu. Itu yang pertama. Nah, makanya GMB tidak pernah lepas pembahasan ini, bukan sekedar bahas kasus, bukan sekedar bahas masalah safety dan lain sebagainya, tetapi gerakan mahasiswa Dompu itu selalu membicarakan secara. Dan ada pun pertanyaan yang mau saya tanyakan, gimana teknik atau hal-hal yang awal yang kita lakukan atau hal yang kita perhatikan, dan nggak mungkin lah kita melakukan pengawasan tetapi kita tidak tahu arah kemana yang harus kita awal, apa yang kita mulai. Mungkin bisa dijelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya, nggak lupa. Kita bahaya nih. Ruwet nih. Kebanyakan TikTok. Habis minum kebanyakan TikTok sih. Iya sih. Ya itu panggil aja Lidan, saya Om Den ya. Dia saya hapus dulu. Boleh. Boleh ya. Yang kecil papan ini.
juga. Nah, jelas itu yang jadi pertanyaan Iya, saya. masih pertanyaan. Itu yang Kalau menjadi kita cuman bersuara, rakyat kita harus gini-gini, tapi pribadi kita belum Enggak, berubah gimana? itu yang menjadi pertanyaan Tadi saya. udah Kesadaran dijelaskan masyarakat juga kan? itu loh. Saya keluar. Bagaimana? Pertanyaan tadi kan udah jelas dijelaskan sama pertanyaan abang saya. ini. Mungkin Kali ini gimana ya? Itu udah menjadi pertanyaan saya. Kesadaran masyarakat ini bukan saya pribadi sih, semua realita yang terjadi di wilayah Dompu itu, walaupun figur ini tidak memiliki kecerdasan ataupun ketangkasannya itu pintar dalam mengelola sebuah wilayah tersebut, tapi realita yang terjadi, figur yang menang itu dia yang punya uang. Bagaimana dong? sama kan Itu gimana ya, kan di dalam pemerintahan seorang pemimpin itu kan ada KPK dan lain-lain. Itu tergantung juga dari sebenarnya rakyat itu ada juga yang berpendidikan, ada yang enggak, ada yang banyak misalnya kepala desanya suruh ke A semua, suruh kepala dusunnya ke B semua. Mana yang menurutnya dipercaya? Mana misalnya di masyarakat, misalnya di sebuah dusun ada toko masyarakat yang dipercaya omongannya itu walaupun nggak dipakai uang, kalau toko masyarakatnya itu belok ke A pasti mereka ikut ke A. Jadi sebenarnya yang paling kita sasaran itu bukan masyarakat sih. Misalnya kita kalau memang mau cari tahu ya apa sih yang membuat mereka kan mau memilih itu, pasti dari toko masyarakatnya. Walaupun dia dikasih ya 500, tapi kebanyakan masyarakat itu lebih percaya ke toko masyarakatnya. Mana yang omongannya yang dipegang itu yang Itu kan, kalau di misalnya gini, misalnya di ranah apa namanya, ranah bentar, izin. Misalnya ranah Lanjut aja, slow. Iya. Misalnya di ranah apa namanya, desa itu kenyataannya itu bukan permainan uang di sana, definisinya, tapi di sana itu perang antar misalnya keluarga di desa nih. Kalau di desa, kalau dia mempunyai keluarganya besar ataupun daya lah, pokoknya buatlah anunya. Nah itu bukan terpengaruh di uang, tapi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana di ranah yang besar, misalnya di wilayah di bupati ataupun DPR. Kalau kan di ranah desa itu kayak apa ya, kayak dia cuman lingkungan itu ya, keluarga siapa yang besar, kedudukan keluarganya itu yang menang. Tapi kalau dia ranah yang besar seperti DPR ataupun bupati itu beda lagi ranahnya. Bagaimana? Iya, beda ranahnya memang di DPR dan lain, itu namanya ikatan relasi. Jika seorang mau menyalurkan diri itu tidak main-main, dia memiliki relasi yang banyak. Nah dari relasi itu, jika dia menang itu, kenapa bisa juga terjadinya korupsi? Kan ada itu dia relasinya. Nanti kamu duduk di bangku ini kalau saya menang, dan di sana juga sering terjadi perjanjian yang nggak terduga, nggak transparan di depan masyarakat. Benar-benar pasti kalau kita juga ikut organisasi ya, besok pilih saya ya, besok kamu di sini. Itu adalah contoh hal yang bodoh yang sering juga kadang dilakukan gitu. Dari sebenarnya kalau menjadi seorang pemimpin atau apa itu, kita bisa lihat dia apa sih kebiasaan dia dulu, apa sih yang dia lakukan dulu. Nah dari hal-hal yang kecil itu bisa kita lihat, oh pantas nggak dia jadi seorang pemimpin, pantas nggak dia jadi seorang panutan gitu. Sebenarnya di sini juga bisa jangan kita salahin pemerintah, masyarakat gitu. Sebenarnya kayak sama-sama aja gitu, sama-sama juga. Tapi yang lebih berpengaruh banget itu gimana sih dia dulu. Sebenarnya kita kalau mau memilih pemimpin tuh dia asal usulnya dari mana tuh, itu sebenarnya harus kita cari tahu. Nah tapi saya lihat juga di Dompu tuh semakin pintar orang itu semakin semakin memudahkan segala hal. Memilih pemimpin ya sudah ya, dia baik. Kalau udah lihat covernya gini kan banyak, dan pencitraan dan lain-lain, itu salah satu teknik seorang mau jadi pemimpin. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya tadi. Bisa realita udah dijelaskan dalam Al-Quran itu bahwasanya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman ini kan, manusia ini tahu mana yang benar dan mana yang benar dan buruk. Nah dengan demikian itu tidak gini ya, semacam hal-hal itu kan
udah apa namanya, udah diracun oleh pemikiran lain ya, sehingga semua dari pokoknya hampir semua di muka bumi ini akan terus tergerus oleh zaman lah, sehingga pemikiran itu sering terjadi, baik orang-orang baik orang itu buruk, akan terus seperti itu. Tapi yang harus kita solusi bersama itu gimana hal-hal itu bisa menjadikan semacam penghambat gimana caranya tidak kaku ya, tidak kita merubah mana yang paling tepat. Misalnya dari masyarakat itu terlalu banyak saya lihat. Kalau kita merubah dari masyarakatnya, kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat ini perlu dengan uang. Itu sejatinya masyarakat itu kan kebutuhan sehari-hari kan. Tapi saya di sini lebih pandangan saya, kalau kita mau merubah ini harus kita tekan pada calon pemimpin tersebut. Misalnya dalam aturan, misalnya kita tekan dia bahwasannya misal yang melakukan money politik, mungkin nanti walaupun dia menang nanti tidak akan dilantik atau apanya. Itu harus sih, karena dari saya sendiri, misalnya kita tekan dari calonnya sendiri. Kalau kita cari siapa yang salah, semuanya salah. Tapi gimana caranya kita cara merubah tersebut? Gimana cara cepatnya lah. Kalau kita merubah dari masyarakat itu susah sekali saya lihat. Karena memang masyarakat ini memang satu namanya masyarakat, tapi orangnya yang banyak. Nah, kalau kita merubah dari calon kan cuma sedikit. Jadi bisa kita tekan di situ dari calonnya. Mungkin itu sih dari saya. Penting bagi kita, bagi mahasiswa, gerakan mahasiswa DOMP untuk membahas APBD ini kan untuk menentukan majunya suatu daerah, mundurnya suatu daerah itu tergantung dari APBD itu sendiri. Jadi APBD ini kan kita harus sebagai mahasiswa kita harus tahu, karena ini akan menentukan nasib daerah untuk ke depan. Karena di sini kan kita lihat terkait penjelasan dari Om Den tadi bahwa kepemimpinan kan Om Dan Ya anak apa lah. kan gitu. Ini kan selama kepemimpinan HB pasti ada, namanya juga pemimpin pasti ada lah kejanggalan gitu kan. Terkait beberapa hal yang sangat menjanggal tadi terkait APBD ini hanya difokuskan untuk di segi pertanian saja. Jadi kan ini kan pemimpin ini kan tidak punya kreativitas sekali untuk memajukan suatu daerah itu sendiri. Jadi tidak hanya kita fokuskan pada petani, itu kan apa yang dirasakan oleh petani hari ini terkait gundulnya hutan. Petani itu kan merasakan itu kan banjir, kekeringan di mana-mana. Jadi kan dengan hadirnya pemimpin baru ini harus mencari kreativitas lain untuk petani ini mendapatkan penghasilan di daerah itu sendiri. Jadi terkait krisisnya lapangan pekerjaan di daerah itu sendiri. Jadi di daerah DOMP khususnya sampai hari ini lapangan pekerjaan itu sangat minim sekali. Jadi sehingga terjadinya banyak sekali pengangguran di daerah DOMP, banyak sarjana tamatan SMA yang pengangguran. Jadi pemerintah, kita tidak mau tahu, pemerintah harus menghadirkan solusi terkait beberapa hal yang menjadi kendala di daerah DOMP itu sendiri terkait banyaknya pengangguran.